Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan terkait konsep Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Untuk anggota dari kelompok 1, yang pertama adalah Aidatus Isra Umairah, kedua Gus Mujab, ketiga Ajeng Kusumawardani, keempat Alfiana Eka Mesintia, kelima Altin Rahayu, keenam Devinta Berliani Pitaloka, ketujuh Dewi Nur Amanah, 8 Endrawila Destriani, 9 Irma Listi, dan yang ke-10 Khoriah Kurnia Katami. Baik, langsung saja ke slide yang pertama terkait yang A, pengertian ilmu. Menurut Nazir, ilmu adalah suatu pengetahuan yang memiliki sifat umum serta sistematis. Pengetahuan dari mana dapat disimpulkan dari nilai-nilai tertentu menurut kaidah-kaidah umum. Kemudian yang B, metode dan kebenaran ilmu. Metode ilmu atau metode ilmiah merupakan cara dalam mendapatkan pengetahuan secara ilmiah. Dengan kata lain, pengetahuan yang diperoleh dengan menggunakan metode ilmiah. Kemudian untuk yang C, yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem ilmiah benar-benar merupakan suatu objek pembahasan bahwa secara umum Pancasila merupakan hasil budaya bangsa Indonesia. Hal ini disebabkan karena pembahasan Pancasila tidak dapat dilepaskan dengan objek material yaitu bangsa Indonesia dan segala aspek budayanya. Metode yang digunakan dalam pendekatan Pancasila adalah analytico-sintesis. Selanjutnya yaitu D, teori kebenaran Pancasila. 3 teori kebenaran Pancasila yaitu terdiri dari koherensi, korespondensi, dan pragmatis yang dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu teori koherensi, yaitu di mana pernyataan dianggap benar jika pernyataan bersifat konsistensi dengan pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Dan yang kedua, teori korespondensi, yaitu merupakan suatu pernyataan benar jika materi pengetahuan yang dikandung pernyataan itu berhubungan dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Dan yang ketiga, teori pragmatis, yaitu dalam teori ini nilai kebenaran proposisi diukur dengan kriteria apakah proposisi tersebut berfungsi dalam kehidupan praktis atau tidak. Dan yang selanjutnya yaitu E, kebenaran ilmu berdasarkan teori kebenaran Pancasila. Jadi, kelebihan ilmu diantaranya terletak pada pengetahuan yang tersusun secara logis dan sistematis serta telah terurai kebenarannya. Dan yang F, pengembangan ilmu di Indonesia. Jadi, untuk kebenaran ilmiah itu harus sudah menunjukkan dan tahan uji terhadap 3 teori kebenaran sekaligus, yaitu koherensi, korespondensi, dan juga pragmatis. Hore! Refleksi nilai hidup berhubungan dengan Pancasila sebagai pengembangan ilmu. Yang pertama adalah A. Penerapan pendidikan moral. Pendidikan moral Pancasila dapat dijadikan sebagai dasar dan arahan dalam upaya mengatasi krisis dan disintegrasi yang dihadapi oleh bangsa Indonesia pada era globalisasi sekarang ini. Yang kedua adalah B. Mampu bersikap dalam pergaulan dunia. Yang terpenting dalam hal ini bangsa Indonesia mampu menyaring agar nilai-nilai kebudayaan baik dalam sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia saja yang terserap dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya sendiri. Yang ketiga adalah C, Pancasila Village generasi muda. Pancasila akan mampu menyaring segala pengaruh yang datang di luar sebagai akibat dari globalisasi untuk kemudian dipilih mana yang baik, mana yang buruk sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.